Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kelas kecerdasan buatan kembali lagi dengan satu materi yang baru. Yuk kita belajar bersama tentang jaringan syaraf tiruan. Dan bahasan utama kita kali ini akan mengenal tentang konsep dasar jaringan syaraf tiruan atau JST itu seperti apa. Ya, kalau diumpamakan, jaringan syaraf tiruan itu adalah berasosiasi dengan jaringan syaraf biologis, di mana pada otak manusia kita memiliki jutaan sel syaraf atau neuron yang memiliki tugas untuk memproses informasi. Nah, neuron itu berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan sebuah keputusan dengan kemampuan kerjanya yang luar biasa. Digambarkan pada struktur biologi, model syaraf itu memiliki beberapa komponen utama. Pertama ada dendrit, kemudian ada badan sel atau soma, serta akson. Ya, kalau dilihat pada penampang model biologi, teman-teman bisa melihat kita punya dendrit yang pertama ini memiliki tugas untuk menerima informasi atau sebagai jalur input bagi soma atau badan sel. Ya, badan sel ada di sebelah sini yang digambarkan ini. Nah, badan sel ini dia memiliki satu buah bagian yang disebut dengan inti sel atau nukleus, di mana pemrosesan atau pengolahan informasi itu terjadi di dalamnya. Dari situ, kemudian akson itu akan mengirimkan impuls sinyal ke sel syaraf yang lainnya, atau dengan kata lain, akson itu adalah jalur output bagi soma untuk berinteraksi dengan sel syaraf yang berada di tetangga mereka melalui sinapsis ini. Ya, jadi dia akan berhubungan dengan sel syaraf atau neuron-neuron yang berada di sekitar mereka. Nah, karena tadi disebutkan bahwa jaringan syaraf biologis itu adalah dasar dari jaringan syaraf tiruan, maka kalau dianalogikan bentuknya adalah seperti ini. Ada istilah input ya atau node yang di dalam jaringan syaraf tiruan itu diasosiasikan dengan badan sel atau soma, atau bisa juga input itu diasosiasikan dengan dendrit, dengan output dan buat itu adalah akson serta sinapsis ya. Bagian ini akan kita kenal kok pada jaringan syaraf tiruan. Jadi ini hanya sebagai pengantar saja. Bagaimana jaringan syaraf tiruan itu bekerja? Dia adalah meniru atau mengikuti bagaimana cara kerja jaringan syaraf biologis pada otak manusia. Ya, di dalam jaringan syaraf tiruan itu dia memiliki keterlibatan sebagai pemrosesan informasi yang terjadi pada neuron tadi disebutkan, ya. Kemudian ada istilah yang disebut dengan fungsi aktivasi yang berhubungan dengan semua input di dalamnya, serta ada output yang nanti akan kita bahas dengan salah satu nilainya disebut dengan threshold. Pada jaringan syaraf tiruan, model struktur neuronnya boleh digambarkan dengan bentuk seperti ini. Jadi ada beberapa bagian di dalamnya, kita ada mengenal fungsi ini, kemudian diikuti oleh fungsi aktivasi, dan ini adalah bagian yang berkenaan dengan output. Proses ini akan kita hasilkan karena kita sudah memiliki input sebelumnya. Nah, output ini nanti bisa dikirimkan ke neuron yang lainnya, yang berada di tetangganya, atau neuron yang saling berhubungan satu sama lain. Jika digambarkan ke dalam bentuk yang lainnya, ini adalah input di sebelah kiri yang dinyatakan dengan huruf X, kemudian masing-masing simbol itu dia memiliki weight atau bobot, kemudian ada fungsi tertentu sampai dengan dia menghasilkan output di sini. Outputnya tidak harus selalu sama dengan jumlah input ya, boleh outputnya hanya 1 atau 2 meskipun inputnya adalah puluhan. Ya, ini adalah contoh model matematikanya. Jadi ada sebuah fungsi tertentu yang disebut dengan summing function di sini. Ini ada juga fungsi yang disebut dengan fungsi aktivasi. Di proses sebelumnya melibatkan input dan juga memiliki bobot untuk masing-masing input. Jadi kalau ada 10 input, maka akan ada 10 bobot yang mempengaruhi hasil akhir output di sebelah kanannya nanti. Secara matematis digambarkan seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan ini sebagai sebuah contoh bagaimana jaringan syaraf tiruan kita pelajari bersama ya. Nah, mengenal summing function ini kalau diumpamakan dia merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari rata-rata bobot dari semua elemen inputnya. Secara sederhana merupakan perkalian antara bobot atau weight dengan inputnya atau X di sini.
Setelah ketemu, maka akan dijumlahkan totalnya ada berapa. Kalau ada 10 input, maka 10-10-nya akan kita jumlahkan. Ya, nah, dari summing function itu kemudian kita akan mengenal karakteristik jaringan syaraf tiruan. Yang paling menonjol adalah jaringan syaraf tiruan itu dapat belajar dari pengalaman. Ya, jadi kalau kita bisa mengambil pengalaman atas sebuah peristiwa, maka jaringan syaraf tiruan pun juga bisa melakukan hal yang sama. Misalkan, suatu hari kita pernah melihat sebuah benda yang disebut dengan spidol. Maka ketika pada lain waktu kita melihat benda yang serupa dengan spidol, kita sudah tidak perlu lagi memikirkan bahwa benda itu disebut dengan spidol, tapi secara spontan kita sudah akan mengatakan, oh itu spidol, ya. Maka jaringan syaraf tiruan juga memiliki analogi yang sama, ya. Kita akan gunakan contoh nanti. Beberapa hal yang menentukan karakteristik jaringan syaraf tiruan itu diantaranya adalah arsitektur jaringan, kemudian ada bagian yang disebut dengan bobot ini yang ditentukan dengan proses pelatihan atau training nanti, serta bagian yang disebut dengan fungsi aktivasi. Ya. Nah, arsitektur jaringan ini ya adalah sekumpulan dari lapisan input, kemudian ada juga lapisan output, yang di antara lapisan input dengan lapisan output itu bisa terdapat lapisan tersembunyi atau hidden layer bila ada. Nah, di antara lapisan input dengan lapisan output itu mereka saling terhubung, ya, bisa terhubung langsung atau dijembatani oleh lapisan tersembunyi. Kita akan belajar arsitektur jaringan yang dikelompokkan menjadi 3 kelas besar. Yang pertama adalah jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net. Kemudian ada multi-layer net yang merupakan jaringan dengan lapisan banyak, serta jaringan dengan lapisan kompetitif yang disebut dengan competitive net. Nah, pada single layer net, ya, dia hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot yang terhubung. Jaringan ini menerima input kemudian secara langsung akan diproses menjadi output tanpa melewati lapisan tersembunyi. Sedangkan semua unit inputnya dihubungkan dengan unit output yang bersesuaian. Secara grafis, gambar dari single layer net adalah seperti ini. Ya, kita punya nilai input di bagian paling sebelah kiri. Kemudian nilai input itu adalah bagian yang kita masukkan ke dalam layer pertama, ada lapisan input di sini. Kemudian di antara lapisan input ini ada lapisan output di sebelah sini, di sebelah kanannya, yang dihubungkan oleh bobot pada matriks bobot di antara input dengan outputnya. Jika sudah, maka kita akan menghasilkan nilai outputnya. Ya, nah diasumsikan bahwa inputnya tadi, ya termasuk dengan outputnya ini, lapisannya itu adalah sebuah neuron, serta bagian-bagian yang dinyatakan dengan busur panah ini adalah sinapsis. Ya, kembali lagi ke definisi model syaraf biologis tadi. Oke, kalau single layer net dia terhubung secara langsung antara lapisan input dengan output dan dibatasi hanya dengan satu matriks bobot, tidak demikian pada multi-layer net. Ya, pada jaringan dengan lapisan banyak ini memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara input dengan outputnya. Lapisan itu disebut sebagai lapisan tersembunyi. Ya, jaringan ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang lebih kompleks daripada lapisan tunggal, tapi memerlukan proses pembelajaran yang lebih rumit atau lebih kompleks lagi. Jika digambarkan pada sebuah bentuk, maka jaringan syaraf tiruan untuk arsitektur multi-layer net kurang lebih adalah seperti ini. Di antara lapisan input dengan outputnya, teman-teman melihat adanya sebuah lapisan tersembunyi. Ya, di sini pun untuk menentukan jumlah neuronnya tidak harus sama dengan 5. Ini hanya sebagai bantuan visual secara mudah dan sederhana untuk memahamkan bahwa oh ternyata arsitektur itu bisa dipahami dengan jumlah lapisan yang terlibat di dalamnya. Kalau hanya input dengan output saja, berarti dia adalah jaringan lapisan tunggal, tapi kalau sudah tersisipi oleh satu setidaknya jaringan lapisan tersembunyi, maka arsitektur itu disebut dengan multi-layer net atau arsitektur dengan lapisan banyak. Pada contoh ini, teman-teman melihat adanya satu lapisan tersembunyi saja yang membatasi atau menghubungkan antara lapisan input dengan lapisan output. Pada gambar ini, teman-teman bisa menemukan adanya lapisan tersembunyi yang jumlahnya ada 2. Jadi ada lapisan tersembunyi pertama di bawah sebelah kiri ini, dan ada lapisan tersembunyi yang kedua
ada di bagian sebelah kanan. Ya. Di antara lapisan-lapisan tersebut, ada matriks bobot yang saling terhubung satu sama lain. Ini hanya gambaran saja bahwa bentuk dari arsitektur jaringan itu cukup beragam. Ya. Sedangkan kategori yang ketiga adalah competitive net, ya, jaringan dengan lapisan kompetitif yang pada setiap neuronnya itu bersaing satu sama lain untuk mendapatkan hak menjadi neuron yang aktif. Nilai bobot yang dimiliki oleh setiap neuron itu besarannya adalah 1, sedangkan neuron yang lainnya nilai bobotnya berupa nilai acak dan biasanya negatif. Ya, nanti silakan belajar lagi pada referensi yang kita gunakan. Di antara beberapa hal yang harus dipelajari pada jaringan saraf tiruan adalah paradigma pembelajaran. Secara garis besar, kelompok pembelajaran pada jaringan saraf tiruan itu ada 2 kelas. Yang pertama adalah pembelajaran terawasi atau supervised learning. Ya, yang menjadi contoh pada supervised learning ini adalah HAP, kemudian ada perceptron, dan juga ada backpropagation. Sedangkan kategori yang kedua adalah pembelajaran tidak terawasi atau unsupervised learning. Ya, ada juga yang menyatakan pembelajaran terawasi sebagai pembelajaran terbimbing dan pembelajaran tidak terbimbing untuk pembelajaran tidak terawasi. Istilahnya sama, ya. Dan contoh-contohnya juga sama. Kalau pada pembelajaran terawasi dan tidak terawasi itu adalah 2 hal yang berbeda, teman-teman bisa menggunakan analogi sebagai berikut. Misalkan kalian punya 3 buah deh, ya, 3 buah yang masing-masing jumlahnya ada banyak. Ada jeruk, ya, ada jeruk, kemudian ada apel, dan ada jambu, ya. Jadi teman-teman punya 3 buah yang kategorinya ada jeruk, apel, serta jambu. Nah, pada pembelajaran terawasi, kita mengelompokkan buah yang sudah ada itu dari awal. Jadi kita sudah tahu, oh kalau bentuknya seperti ini adalah jeruk. Oh kalau bentuknya adalah seperti itu adalah apel. Oh kalau warnanya seperti ini adalah jambu. Jadi kita sendiri yang mengategorikannya. Sehingga kalau nanti ada satu buah yang baru, ya, buah yang kita nggak tahu apa itu namanya, buah X misalkan, kita bisa mengategorikan itu menjadi jeruk, apel, atau jambu secara otomatis. Ya. Jadi outputnya sudah diketahui sebelumnya. Sedangkan pada pembelajaran tidak terawasi, kita tidak mengategorikan jeruk, apel, dan jambu ini terlebih dahulu, melainkan kita meminta jaringan saraf tiruan itu sendiri untuk mengategorikan dengan mengenali mereka satu persatu berdasarkan ciri-cirinya. Ya, jadi pada JST mereka akan mendefinisikan jeruk adalah seperti ini, apel seperti itu, dan jambu adalah seperti ini. Kita hanya memberikan batasannya saja, tanpa memberikan kelompok-kelompok yang diawali dengan label-label secara spesifik. Ya, paham? Jadi kalau pada pembelajaran terawasi kita yang membuat kelompok-kelompok itu, tapi kalau pada pembelajaran tidak terawasi kita tidak mengelompokkan nilai-nilai itu menjadi kelas-kelas yang sudah dibagi-bagi, melainkan meminta untuk JST mengelompokkan benda-benda itu berdasarkan ciri-ciri yang merujuk pada jeruk, apel, atau jambu. Ya, maka pada pembelajaran terawasi, target outputnya itu diperlukan, sehingga kalau ada benda yang baru, maka kita bisa memastikan bahwa oh benda itu masuk dalam kelas A, B, C, dan seterusnya. Ya. Sedangkan pada pembelajaran tidak terawasi atau unsupervised learning, target outputnya itu tidak diperlukan. Ya, mereka kita minta untuk belajar sendiri. Ya, nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut lagi. Nah, selain arsitektur jaringan serta paradigma pembelajaran, kita harus mengenal fungsi aktivasi yang tadi di awal sudah digambarkan pada model matematika. Fungsi aktivasi ini digunakan untuk menentukan keluaran sebuah neuron atau sel syaraf. Nah, fungsi ini menggambarkan hubungan antara tingkat aktivasi internal yang tadi di awal kita sebut dengan summation function yang bisa saja bentuknya beraneka ragam, boleh linear atau tidak linear. Nah, yang masuk pada fungsi aktivasi diantaranya adalah threshold, hard limit, sigmoid, dan identitas, serta contoh-contoh yang lainnya. Untuk fungsi aktivasi hard limit dan threshold bentuknya adalah seperti ini, yang membedakan adalah nilai-nilai antaranya, kemudian ada batas-batas yang mereka tidak selalu sama, ini adalah 0 sudah pasti untuk hard limit, tapi untuk fungsi threshold atau ambang batas dia nilainya tidak selalu fix atau selalu sama dengan hard limit ya. Contoh fungsi aktivasi lain itu adalah fungsi bipolar
hard limit, ya. Bipolar itu berarti nilainya adalah berlawanan, satu dengan minus 1, ya. Nilai-nilainya adalah seperti ini, kalau X lebih dari 0 akan 1, kalau X sama dengan 0 adalah 0, kalau kurang dari 1 sama dengan minus 1, ya. Untuk bipolar threshold, teman-teman bisa perhatikan di sebelah kanan sendiri, yang tadinya 0 kita gunakan nilai yang tidak sama dengan nilai pada hard limit, ya. Dia menunjukkan angka tertentu atau ambang batas yang ditentukan menyesuaikan dengan inputnya agar inputnya sesuai dengan output atau target yang diinginkan. Fungsi aktivasi selanjutnya adalah fungsi linear dan fungsi simetrik saturating linear. Dua-duanya ini sebetulnya masih satu rumpun, tapi nilainya tidak sama. Bisa kalian perhatikan pada bagian bawah layar ini, ya. Dan kita mengakhiri pembelajaran fungsi aktivasi dengan fungsi sigmoid yang tidak terlalu berbeda di antara keduanya. Yang membedakan adalah kalau pada fungsi sigmoid yang kirinya adalah biner, yang di dalamnya melibatkan nilai antara 0 sampai dengan 1, sedangkan yang kanan adalah bipolar, yaitu memiliki nilai di antara rentang min 1 dan 1. Nah, fungsi aktivasi ini akan kita gunakan untuk mempelajari bagian jaringan syaraf tiruan selanjutnya, ya. Kemarin juga sudah banyak yang menjawab dengan benar tentang contoh aplikasi dengan jaringan syaraf tiruan. Ada yang menyebutkan presensi menggunakan sidik jari, ada yang melakukan face unlock menggunakan wajah pada smartphone kalian. Ada juga yang menjawab untuk pemanfaatan JSC ini adalah pada peramalan cuaca, kapan terjadinya hujan, kapan sebuah badai kemungkinannya akan terjadi, ya. Nah, kita ketemu di pembelajaran selanjutnya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.